sama kayak Emil, saya bicara bahwa kita tetap terbuka, tapi kita tidak mau tentu istilahnya memaksakan. I'm really proud about this person. Kemenangan Indonesia atas Arab masih menyisakan sejumlah cerita yang menarik untuk dibahas. Tentu saja hasil 2-0 atas The Green Falcons pada akhirnya membuat kepercayaan diri pemain Indonesia meningkat, dan itu sejatinya bagus untuk modal pertandingan melawan Australia dan Bahrain di bulan Maret mendatang. Ya, sebenarnya situasi yang dialami oleh timnas Indonesia ini kurang lebih sama ketika di awal-awal pertandingan round kedua, di mana ketika itu tim Garuda benar-benar masuk dalam situasi sulit usai kalah 1-5 dari Irak dan cuman imbang 1-1 melawan Filipina. Namun meskipun dihujat sana-sini, pada akhirnya tim Garuda mampu keluar dari lubang jarum sampai akhirnya lolos ke round ketiga. Ya, kebangkitan tim Merah Putih di laga kemarin juga tak terlepas dari ancaman Pak Ketum PSSI usai laga lawan Jepang 15 November lalu. Seperti yang kita semua tahu juga, Pak Erik mengultimatum seluruh skuad di ruang ganti usai kekalahan telak kemarin, sampai mengancam akan mundur dari jabatan Ketum PSSI imbas hasil tersebut. Because otherwise, I'm willing to step down. Tapi nyatanya ancaman itu akhirnya manjur karena bisa menjadi pelecut bagi timnas Indonesia untuk semangat berbenah dan mengalahkan Arab Saudi di laga terakhir. Cambukan semangat yang dinyatakan Pak Erik ini pun juga membuat skuad asuhan Sintayong kembali memiliki kans untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan 6 poin yang ada sekarang, timnas Indonesia harus meraih 6 poin pada laga berikutnya melawan Bahrain dan Cina di kandang pada Maret dan Juni tahun depan. Serta juga meraih hasil seri dari salah satu laga tandang melawan Australia dan Jepang di periode yang sama. Keberhasilan Indonesia ini bahkan sampai dipamerkan oleh Pak Erick Thohir ke media Italia, yakni Corriere dello Sport. Pada media itu, satu hal yang disorot adalah soal bagaimana pencapaian timnas Indonesia sejak dipimpinnya. Ya, patut diakui Pak Erick ini sudah tak asing lagi di Italia, sebab dia pernah memimpin Inter Milan yang bahkan membuat supporternya sulit move on. Pengalamannya di Inter pula lah yang mengantarkannya ke kursi teratas di PSSI, yang mana ia naik ke posisi ketua umum sejak Februari 2023 lalu, di mana saat itu timnas Indonesia berada di posisi ke-151 di ranking FIFA. Sejak saat itu pun Erick Thohir melakukan perubahan dengan membawa banyak pemain naturalisasi hingga mengundang Argentina untuk pertandingan uji coba demi menarik perhatian dunia. Hasilnya pun terasa dengan peningkatan prestasi skuad Garuda, termasuk membawa tim Garuda ke peringkat 125 di ranking FIFA terbaru. Kami bertujuan untuk menarik bakat-bakat Indonesia di luar negeri, sekaligus memastikan kami membina bakat lokal melalui program pembinaan agar menjadi landasan masa depan timnas Indonesia. Erick Thohir mengakui bahwa angka tersebut memang tak akan berhenti di sini, di mana dia pun menargetkan angka yang lebih tinggi selama di masa kepemimpinannya. Ya, hasil ini memang tak terlepas dari usaha PSSI untuk mengembalikan pemain diaspora dengan cara menaturalisasi pemain keturunan. Terbaru ada nama Eliano Reinders, Misil Gers, dan Kevin Dykes yang saat ini telah menjadi pemain naturalisasi teranyar di timnas Indonesia. Hubungan historis Indonesia dengan Belanda mendasari proyek ini demi menambah stok pemain berkualitas di skuad Garuda. Bahkan sebagai informasi, banyak nama pemain berdarah Indonesia yang menjadi besar di Belanda, mulai dari Giovanni van Bronckhorst, Robin van Persie, hingga Roy Mackay. Nah, selain proyek tadi, Pak Erick pun mengatakan bahwa sepak bola merupakan salah satu olahraga yang bisa menaikkan nation branding Indonesia di mata dunia. Menurutnya, sebagai bangsa yang ingin kemajuan, maka harus terus membangun national branding karena bangsa Indonesia ini luar biasa besar dan punya nilai-nilai yang luar biasa seperti kultur, sejarah, ekonomi, hingga keindahan alam. Ya, saat inilah sepak bola Indonesia telah bangkit dari tidur panjangnya dan juga sedang menjadi sorotan. Selain mampu berbicara banyak di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia pun mampu mencetak sejarah yakni 3 kelompok usia timnas
sukses menembus kancah kompetisi internasional yang mana 3 timnas itu yakni kelompok U17, U20, dan timnas senior yang akan berkiprah di ajang Piala Asia. Tentu dengan prestasi yang kian tinggi ini pun Pak Erick gak mau kalau Indonesia cuma sampai sini saja. Pak Erick Thohir meningkatkan target untuk timnas Indonesia dalam ranking FIFA, yang mana sebelumnya berharap skuad Garuda bisa berada dalam 100 besar ranking FIFA, sekarang ditargetkan untuk menempati peringkat ke-50 besar pada tahun 2045 mendatang. Dan selain naik ke 50 besar dalam ranking FIFA, Erick Thohir juga ingin tim Merah Putih menghuni peringkat ke-9 di AFC. Ini kan sebuah program besar di mana Indonesia ingin ranking 50 dunia di tahun 2045. Untuk di Asia, kita menargetkan kalau bisa masuk 9 besar. Ya, jelas target yang kian tinggi ini sekaligus mengharuskan skuad Garuda untuk mempertebal kekuatan yang ada sekarang. Dan hal ini juga membuat Pak Erick Thohir ingin menambah kokoh lini belakang timnas dengan membawa pulang kiper keturunan top Eropa Emil Audero. Memang, dalam beberapa tahun belakangan ini nama Audero kerap dikaitkan untuk menjadi warga negara Indonesia agar bisa membela tim Merah Putih. Orang tua Emil Audero yang berasal dari Indonesia dengan nama Edi Mulyadi, sedangkan sang ibu merupakan warga negara Italia bernama Antonella Audero. Sementara itu, karir Emil sendiri dimulai saat bergabung dengan Akademi Juventus pada 2008 dan naik ke tim senior akhir pada 2014 sebagai penjaga gawang cadangan. Debutnya bersama Juventus di Serie A terjadi pada 27 Mei 2017 ketika menghadapi Bologna, namun sejak saat itu pun dia kesulitan dalam mendapatkan menit bermain. Nah, perkembangan Emil Audero berkembang sangat pesat setelah bergabung dengan Sampdoria di Serie A pada 2018, di mana dia menjadi penjaga gawang utama di sana. Dia pun bahkan digadang-gadang bakal bisa menembus timnas Italia berkat penampilan gemilangnya, meski harus bersaing dengan Gianluigi Donnarumma. Bertahan di Sampdoria hingga 2023, Emil Audero akhirnya memutuskan hijrah ke Inter Milan dan bergabung dengan Como 1907 pada tahun yang sama. Dengan pengalaman dan bakat yang dimilikinya, banyak supporter timnas Indonesia yang meminta kepada PSSI untuk menaturalisasinya. Sejatinya, Pak Erick Thohir sendiri sudah sempat bertemu dan bersalaman dengan Emil Audero yang fotonya diunggah di akun Instagram pribadinya pada 13 April lalu. Foto tersebut pun membuat banyak supporter timnas Indonesia menduga Emil Audero akan menjalani proses naturalisasi. Namun dalam wawancaranya dengan media Italia terbaru Corriere dello Sport, Erick mengungkapkan bahwa belum ada pembahasan terkait naturalisasi dari Audero. Meski begitu, Erick yang pernah beberapa kali bertemu Audero dan mengenal keluarga dari sang pemain, tetap membuka pintu bagi Audero jika ingin bergabung menjadi bagian di timnas Indonesia.